Halo, selamat datang di kelas pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Budan Satwiko. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang Bahasa Indonesia dengan materi pertama, yaitu teks argumentasi. Materi ini sekaligus melanjutkan tentang penjelasan minggu lalu yang dimana kita sudah belajar bersama-sama tentang teks argumentasi. Tapi sebelum itu, sudahkah siap teman-teman untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengupas kembali lebih dalam tentang teks argumentasi. Coba, ada yang masih ingat tidak apa itu teks argumentasi? Di minggu lalu kita sudah belajar tentang teks argumentasi. Pengertian teks argumentasi adalah jenis teks yang berisi pandangan atau pendapat penulis yang didukung oleh alasan-alasan logis, fakta, atau data untuk meyakinkan pembaca tentang suatu isu atau topik tertentu. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pandangan yang disampaikan penulis. Di minggu lalu kita juga sudah belajar tentang struktur teks argumentasi. Ada yang masih ingat tidak apa struktur teks argumentasi? Ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang pengenalan topik atau isu yang dibahas dan tujuan dari argumen yang akan disampaikan. Lalu yang kedua adalah pernyataan argumen atau badan argumen. Berisi pernyataan yang mendukung pandangan penulis, didukung oleh bukti dan juga fakta. Yang ketiga adalah kesimpulan. Bagian ini merangkum kembali argumen yang telah disampaikan dan menegaskan kembali pandangan penulis. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat fakta, opini. Nah, di dalam teks argumentasi itu tentunya terdapat kalimat fakta dan juga kalimat opini. Lalu bagaimana sih? Apa aja sih ciri-ciri dari kalimat fakta dan juga kalimat opini ini? Nah, kita akan mengupas tuntas di video kali ini. Yang pertama, kita akan mulai dari penjelasan kalimat fakta. Apa sih kalimat fakta itu? Jadi, kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan tentang peristiwa atau kejadian nyata tanpa dicampuri oleh pendapat. Kalimat fakta ini berisi pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan data, penelitian, atau observasi yang objektif. Fakta ini bersifat tetap dan tidak dapat dibantah karena sudah terbukti kebenarannya. Lalu, apa saja ciri-ciri dari kalimat fakta? Mari kita kupas tuntas. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Tentu, karena ini merupakan bagian dari fakta, sehingga harus dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat objektif. Bersifat objektif ini artinya tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi, sehingga tidak ada unsur pendapat penulis atau siapapun di dalam kalimat fakta ini. Selanjutnya, yang ketiga itu bersifat informatif karena menjelaskan suatu fakta tentang apa yang dibahas. Dan yang keempat, tentunya fakta harus berdasarkan dari sumber terpercaya. Selain itu, dalam kalimat fakta juga biasanya didukung oleh angka atau data, seringkali disertai dengan angka, statistik, atau data-data konkret untuk menunjang kevalidan data tersebut. Selanjutnya, kalimat opini. Apa itu kalimat opini? Kalimat opini dipahami sebagai kalimat yang berisi pendapat atau argumen dari pemikiran seseorang terhadap suatu hal. Kalimat opini ini berisi pandangan, pendapat, atau penilaian subjektif seseorang terhadap suatu hal. Opini tidak dapat dibuktikan
dibuktikan kebenarannya karena sifatnya subjektif dan dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Lalu, apa saja ciri-ciri dari kalimat opini ini? Yang pertama, pendapat penulis. Tentu, karena ini merupakan opini, sehingga ini merupakan opini dari seorang penulis gitu, pendapat dari penulis. Yang kedua adalah bersifat subjektif. Arti subjektif di sini dipengaruhi oleh perasaan, pendapat atau penilaian pribadi, sehingga belum tentu mampu dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, ini belum tentu dibuktikan kebenarannya karena kembali lagi yaitu sifatnya subjektif. Di dalam kalimat opini ini biasanya menggunakan kata-kata subjektif yang sering menggunakan kata seperti menurut saya, sebaiknya, sepertinya, atau mungkin. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat subjektif. Selanjutnya yang keempat, itu bersifat fleksibel. Opini dapat berubah sesuai dengan pandangan atau pengalaman baru. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang kalimat fakta, kalimat opini, ciri-ciri kalimat fakta dan juga kalimat opini? Jika sudah paham, mari kita lanjut dalam pembelajaran. Sekian video pembelajaran ini dibuat. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan adanya video ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat belajar.